Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, di waktu pagi. Kita awali aktivitas kita dengan belajar bersama teman-teman yang tergabung dalam TBK Group. Betul ya? Namanya apa? TBK Group ya. Dan insya Allah kajian kita akan mengangkat tema mana yang halal, mana yang haram. Kita akan berbicara tentang bagaimana panduan yang diberikan oleh syariat ketika kita sebagai seorang muslim dalam mencari harta. Dan sebelumnya tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada pihak perusahaan yang sadar akan pendidikan. Dan sadar akan pendidikan ini penting bagi para karyawan. Sehingga Anda tidak hanya dituntut untuk bekerja, diambil manfaat dari sisi effort yang Anda keluarkan, kerja yang Anda lakukan, tapi juga perusahaan sadar bahwa karyawan butuh untuk mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan yang paling tinggi yang dibutuhkan oleh karyawan adalah pendidikan dalam masalah agama. Dan bagian dari kepedulian perusahaan, sekalipun nanti Anda tetap bisa bekerja, Anda juga mendapatkan pelajaran. Semoga apa yang nanti kita sampaikan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Cuman ini suasananya agak beda. Kalau di masjid biasanya bau parfum. Ini kipasnya aja bau bakso. Masya Allah. Padahal yang dikipasi gambarnya, Pak. Gambarnya sudah bau bakso ini. Masya Allah. Baik. Berkaitan dengan masalah mana halal mana haram. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan kondisi yang terjadi di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, silakan dicatat ya. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minhu. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak lagi peduli ma akhadha minhu, dari mana dia mengambil harta. Saya ulang ya. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal am minal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Hadis riwayat siapa tadi? HR siapa? Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang realita yang terjadi di tengah umatnya di akhir zaman. Dan realita di akhir zaman itu bagian dari tanda kiamat. Realita di akhir zaman itu bagian dari tanda kiamat. Dan para ulama menyimpulkan bahwa semua tanda kiamat konotasinya negatif. Semua tanda kiamat konotasinya negatif. Kecuali beberapa hal saja. Semua tanda kiamat konotasinya negatif kecuali beberapa hal. Kita tahu munculnya Dajjal. Adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tersebarnya perbuatan maksiat. Banyak pembunuhan, banyak perbuatan zina. Termasuk diantaranya adalah tersebarnya praktek riba. Kemudian terjadi banyak kebodohan di tengah masyarakat. Ilmu mulai banyak diangkat. Yang pintar bicara banyak tapi yang berilmu sedikit. Itu semuanya adalah bagian dari tanda kiamat. Dan ini konotasinya negatif.
Dan secara umum tanda kiamat konotasinya negatif. Meskipun kita mengakui ada beberapa tanda kiamat yang sifatnya positif. Misalnya apa, Pak? Turunnya Nabi Isa akan terjadi di akhir zaman. Kemudian adanya Imam Mahdi yang beliau dibaiat di akhir zaman. Kemudian kaum muslimin mengalami kejayaan di mana mereka bisa berhasil mengalahkan Yahudi dan Nasrani, berhasil mengalahkan kaum yang lain di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Namun tanda yang sifatnya positif ini hanya sebagian. Secara umum tanda itu konotasinya negatif. Kemudian tanda kiamat itu ada dua. Tanda kiamat ada dua. Yang pertama adalah tanda kiamat sugro. Tanda kiamat kecil. Apa itu tanda kiamat kecil? Tanda kiamat kecil adalah kejadian yang menunjukkan dekatnya kiamat dan dia sudah muncul sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini dan sampai nanti. Sampai kapan itu berakhir? Wallahu a'lam. Sehingga bisa jadi kejadian itu berulang. Dulu sudah terjadi lagi sampai waktu yang Allah kehendaki. Maka tanda kiamat kecil itu sudah berada di sekitar kita, meskipun kita tidak menyadari kalau itu bagian dari tanda kiamat. Meskipun bisa jadi kita tidak menyadari kalau itu bagian dari tanda kiamat. Artinya bagi manusia itu dianggap biasa. Artinya bagi manusia itu dianggap sebagai hal yang biasa. Itulah tanda kiamat kecil. Contohnya apa, Pak? Contohnya semaraknya maksiat, semaraknya riba, dan semaraknya perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Kemudian juga ilmu diangkat, banyak orang bodoh. Bagi masyarakat kita ketika menjumpai seperti ini, itu hal yang biasa. Mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tanda kiamat seperti ini disebut apa tadi? Tanda kiamat sugro, tanda kiamat kecil. Yang kedua adalah tanda kiamat besar atau tanda kiamat kubro. Tanda kiamat kubro adalah kejadian luar biasa yang muncul di tengah umat manusia, yang muncul dalam kehidupan ini. Dan ketika itu muncul, menunjukkan semakin mepetnya usia bumi ini dengan ujungnya. Semakin mepet bumi ini dengan kiamat. Kapan itu terjadi? Tanda kiamat kubro itu muncul dengan munculnya Dajjal, dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, termasuk juga nanti akan ada dabbah, yaitu binatang melata yang dia bisa bicara. Termasuk diantaranya adalah munculnya Imam Mahdi. Dan aneka tanda-tanda yang lain yang ujungnya adalah matahari terbit dari barat. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan sangkakala. Termasuk diantaranya tanda kiamat kubro adalah munculnya api, munculnya asap. Api yang nanti akan menggiring manusia menuju mahsyar. Sampai kemudian manusia dibinasakan semuanya, lalu kemudian manusia digiring oleh api itu ke padang mahsyar. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi mepet di akhir zaman. Model seperti ini disebut dengan tanda kiamat kubro. Sehingga saat tanda kiamat kubro itu terjadi, manusia melihat sesuatu yang luar biasa. Manusia melihat kejadian yang luar biasa. Karena mereka melihat kejadian yang luar biasa, maka muncul rasa heran, kaget, aneh, karena itu kejadiannya luar biasa. Dan tanda kiamat kubro itu tidaklah muncul kecuali di akhir zaman. Baik. Terkait posisi tanda kiamat yang dibagi seperti ini, ada kubro, ada sugro, di mana yang sugro itu sudah terjadi sejak masa silam dan kita mengalaminya, sementara kita tidak menyadari kalau itu bagian dari dekatnya kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala datangkan itu.
sebagai pertanda bahwasanya usia bumi ini sebentar lagi akan selesai. Bahkan termasuk di antara bagian dari tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan terbelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Kiamat sudah dekat dan bulan itu terbelah. Kapan bulan itu terbelah, Pak? Kapan bulan terbelah? Kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Mekah. Pada waktu orang-orang musyrikin minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti kalau beliau adalah seorang nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membelah bulan. Lalu beliau mengatakan, "Unduru, coba kamu lihat ini." Sehingga itu bagian dari tanda kiamat dan Allah nyatakan, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Itu keberadaan tanda kiamat sughra. Sehingga diutusnya Nabi SAW, bulan terbelah itu bagian dari tanda kiamat sughra. Baik. Nah sekarang dengan hadis yang tadi kita baca, apa hubungannya? Hadis yang tadi kita baca, di mana Rasulullah SAW menyebut akan datang satu zaman di tengah umat manusia yang mana mereka sudah tidak kenal lagi dalam mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Kira-kira menurut Anda ini tanda kiamat sughra atau kubra? Sughra. Ini masuk tanda kiamat sughra. Masuk tanda kiamat yang kecil. Karena dia sughra, kejadian itu sudah terjadi, bisa jadi kita mengalaminya, sementara kita tidak sadar. Sementara kita barangkali tidak merasa kalau itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu tadi kita kasih muqaddimah pembagian tanda kiamat jadi kubra dan sughra untuk memberikan pemahaman bahwa kejadian ini bisa jadi merupakan tanda kiamat kubra, tanda kiamat sughra yang sudah terjadi di sekitar kita, meskipun bisa jadi kita tidak menyadarinya. Baik, maka keberadaan kondisi di tengah masyarakat di mana ya masyarakat sudah tidak lagi berpikir tentang masalah halal haram, saat dia mengambil harta bagi dia halal sama saja dengan yang haram, itu bagian dari tanda kiamat sughra yang sudah terjadi di alam ini dan kita menyatakan itu hal yang biasa. Sudah. Karena itu apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman di tengah umat manusia. Mereka tidak lagi peduli dari mana mereka mengambil harta. Bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Sehingga kalau Anda bisa lihat realita di lapangan, di mana dalam masalah halal haram, orang sudah tidak lagi peduli. Yang penting dompetnya terisi, perutnya kenyang, dia bisa tidur nyenyak. Itu hal yang bagian dari tanda kiamat dan itu bisa jadi saat ini sedang kita alami. Baik. Apa yang menyebabkan manusia berbuat demikian? Sehingga dia begitu melihat sesuatu yang haram dia mengambilnya dan tidak ada perasaan berdosa. Tidak ada perasaan berdosa itu maksudnya dia tahu kalau itu salah. Tapi karena saking seringnya menjadi hal yang biasa. Sebab sebuah kesalahan ketika itu dilakukan terlalu sering, maka akan menjadi apa? Hal yang biasa. Akhirnya dia tidak merasa bersalah. Karena itu dianggap sebagai hal yang biasa. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyebab, salah satu di antara penyebab kenapa manusia itu gampang mengambil yang haram adalah karena manusia punya penyakit yang disebut dengan penyakit istibta. Diulang. Penyakit apa? Penyakit gimana tadi lafadznya? Penyakit apa? Istibta. Apa itu penyakit istibta?
Apa yang dimaksud dengan penyakit istibta? Ada nggak di antara karyawan TBK yang punya penyakit istibta? Nanti bisa dicek ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batinku. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan jatah rizkinya. Tidak ada jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan jatah rizkinya. Sehingga siapapun yang mati, pasti jatah rizkinya telah dia habiskan. Dan siapapun yang hidup, berarti masih ada jatah rizki yang belum dia habiskan. Ada sebuah cerita, ada seseorang yang lewat di sebuah jalan, tiba-tiba orang ini masuk ke dalam sumur. Dia terperosok masuk ke dalam sumur. Dia teriak minta tolong. Akhirnya warga di sekitar pada berkumpul dan menolongnya. Diselamatkan, orang ini masih selamat. Masih hidup. Lalu dia dikasih minum. Selesai minum, dia mulai merasa tenang. Kemudian ada orang yang menyuruh orang ini cerita. Tadi itu ceritanya gimana? Kok bisa kamu itu terperosok ke dalam sumur? Ceritanya gimana? Kemudian dia langsung berdiri. Ceritanya itu kayak gini loh. Saya tadi itu lewat sini, terus saya melipir sini, langsung masuk ke dalam sumur, nyemplung sumur. Yang kedua, mati Pak dia. Dia waktu cerita, dia peragakan, dia berdiri. Tadi ceritanya kayak gini, saya mepet-mepet ini, terus masuk ke dalam sumur, masuk beneran. Nyemplung, mati. Nyemplung yang kedua dia mati. Maka para ulama memberikan kesimpulan. Ada satu jatah rizki dia, yaitu segelas air yang belum Allah serahkan kepadanya ketika orang ini masuk ke dalam sumur, nyemplung sumur yang pertama. Sehingga saat dia nyemplung sumur pertama, karena masih ada satu rizki dia yang belum dia dapatkan, Allah jadikan orang ini masih hidup. Karena itu bagian dari prinsip yang diajarkan dalam syariat. Dan itu telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai jatah rizkinya habis. Sampai jatah rizkinya itu dia terima semuanya. Di salah satu daerah di Yogyakarta, ada seorang petani yang tanahnya dilewati jalan tol. Dibeli oleh pemerintah dengan harga sekian. Dia mendapatkan kurang lebih 6 M. Diterima 6 M. Besoknya dia digigit ular di tanah itu, mati. Selisih sehari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan, manusia kalau belum menerima seluruh jatah rizkinya, dia akan bertahan hidup. Begitu dia terima jatah rizkinya dan semuanya sudah habis, maka dia akan mati. Makanya kalau ada orang yang dia sakit-sakitan, ya, usia sudah 80 tahun ke atas, bolak-balik melbu metu rumah sakit, bikin keluarga semuanya sudah gemes, ya. Berharap kapan orang ini sehat, kapan orang ini mati. Bisa jadi dalam pikirannya, kenapa orang ini nggak mati-mati? Jawabannya satu. Apa itu? Jatah rizkinya belum habis. Karena kalau manusia jatah rizkinya habis, maka barulah dia akan mati. Pak, kalau begitu kita stop jatah rizkinya. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi jatah rizki manusia yang lain. Karena itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak punya peluang sepeser pun untuk melakukan intervensi, ikut campur terhadap takdir semacam ini. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fala tastabti'u anha." Karena itu janganlah kamu memiliki penyakit istibta.
Janganlah kamu punya penyakit istibto. Apa itu penyakit istibto? Penyakit istibto artinya adalah ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ingin punya sesuatu sebelum waktunya. Sehingga karena belum waktunya, dia memaksakan diri. Saat dia memaksakan diri, kadang yang nggak pakai aturan, maka dia senggol riba di sebelah kiri. Dia nabrak sesuatu yang haram di depannya. Dia kadang nyerong terjerumus ke dalam transaksi yang dilarang. Karena dia ingin mendapatkan kesuksesan sebelum waktunya. Sehingga efek sampingnya adalah dia mencari sesuatu yang haram, yang penting targetnya terpenuhi. Contoh real di lapangan apa Pak? Oh banyak sekali. Ini karyawan kapan punya motor baru? Kalau seperti ini terus jadi karyawan kapan punya motor baru? Dia berpikir, kalau saya nabung kayaknya kok nggak kelar-kelar. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ini kalau nunggu nabung nggak bakalan bisa punya motor baru. Akhirnya apa? Leasing ribawi. Dia ngambil motor melalui leasing yang riba. Kredit, tapi kredit dengan cara yang riba. Datang ke leasing yang ribawi. Lalu dia ngambil kendaraan di situ, nanti nyicil dengan bunga tertentu. Dia berani untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Melakukan transaksi riba dengan cara yang haram karena dia merasa ingin mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya. Yang di depan ini ada kayak gitu? Nggak ada ya? Yang di belakang ada? Di sini nggak ada kan? Di luar barangkali ada ya. Karena di sini orangnya sedang kajian. Masya Allah. Ada juga orang yang berpikir, kapan ya saya bisa punya mobil? Dia berpikir, kapan punya mobil? Kapan punya mobil? Dihitung. Pendapatan bulanan, gajinya sekian. Ya. Nanti tambah makan siang bakso, dibungkus bawa pulang dijual. Masya Allah. Ya. Berarti per hari dapat duit 20.000. Karena nggak ngerokok, hemat 20.000. Tinggal di masjid sebagai marbot, gratis nggak bayar. Ada pengajian ibu-ibu dapat makan gratis, save 30.000. Total yang dia dapetin dalam sebulan anggap 2 juta. 2 juta Pak, ini net 2 juta per bulan. Ini kalau saya pakai untuk nabung biar bisa beli mobil, kayaknya kok nggak sanggup. Tapi kalau nyicil 1,5 juta per bulan bisa. Akhirnya dia ngambil mobil Cherry tahun 80. Sudah terbit belum? Hah? Ada nggak? Anggaplah ada. Cicilan 1,5 juta atau 1 juta. Yang penting punya mobil, tapi dengan cara yang haram. Itu contoh praktek apa? Praktek apa? Istibto. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Dan ini dialami oleh manusia, baik kelas bawah maupun kelas atas. Yang di bawah dia dikejar-kejar oleh keinginan. Pengen ganti HP, pengen ganti motor, pengen punya mobil. Yang kelas atas juga dikejar oleh target. Pokoknya tahun depan harus sudah punya rumah. Akhirnya ketika tabungannya merasa kurang, dia pun pakai apa? KPR riba. Dan itu semuanya terjadi berawal dari penyakit istibto. Ada waktunya orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai yang Allah kehendaki. Ada waktunya orang punya kekayaan. Ada waktunya orang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun ketika manusia nggak sabar, dia ingin mendapatkan lebih cepat. Saat dia ingin mendapatkan lebih cepat, bisa jadi keberkahan itu dicabut. Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib menitipkan barangnya kepada si A. Ali bin Abi Thalib titip barangnya kepada si A. Lalu beliau menyelesaikan kepentingannya. Selesai tugas, selesai merampungkan kepentingannya,
Ali balik. Ternyata barang tadi dibawa lari oleh orang tersebut. Barang tadi dibawa lari oleh orang tersebut. Akhirnya dikejar, ketangkap. Dah. Setelah ketangkap, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya tadi itu punya rencana akan memberikan harta ini kepada kamu. Tapi karena kamu nggak sabar, sehingga kamu bawa lari barang ini, dimaling harta itu. Sekarang nggak jadi saya berikan ke kamu, diambil lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Sudah? Itu salah satu di antara contoh. Kadang ada harta halal yang akan Allah berikan kepada sang hamba. Namun ketika hamba ini nggak sabar, dia sudah mengambil dengan cara yang haram, sehingga dia nggak jadi dapat yang halal. Dia mengambil yang haram sehingga dia nggak jadi dapat yang halal. Dan efek nggak sabar itu disebabkan karena istibta', ingin cepat sukses sebelum waktunya. Makanya ini penyakit yang berbahaya. Saya membuat ilustrasi seperti ini ya. Jadi jatah rezeki kita tadi sudah kita sampaikan, jatah rezeki kita sudah ditetapkan atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Anggaplah misalnya satu orang yang ada di depan Anda, yang ada di depan kita ini, saya, Anda dan teman-teman semuanya, anggap satu orang diberi oleh Allah jatah rezeki misalnya 5 miliar. Jatah rezekinya fulan 5 miliar. Dari mulai lahir sampai mati. Totalnya 5 miliar. Total 5 miliar ini akan kita isi dengan cara kita bekerja atau kita mendapatkan sesuatu dari yang lain, misalnya dari warisan, dari hibah dan seterusnya. Tapi totalnya 5 miliar. Sudah? Kalau Anda mengambil dengan cara yang halal, maka 5 miliar ini warnanya biru. Biru semuanya. Totalnya 5 miliar. Baik. Namun ketika sesekali kita mengambil yang haram, biru, merah, biru, merah, biru, merah. Tetap 5 miliar, tapi warnanya ada yang biru, ada yang merah. Dipahami maksudnya? Sehingga akan tetap terisi total sebanyak 5M misalnya. Namun dari mana asalnya tergantung bagaimana perjuangan Anda ketika mendapatkannya. Kalau Anda mendapatkannya dengan cara yang haram, nanti banyak merahnya, merah. Yang birunya sedikit, cuman garis-garis saja. Tapi kalau dominan halal, halal, biru, merahnya ada, tapi garis-garis saja. Itulah gambaran ketika harta seorang hamba, jatah rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah. Namun pada saat dia mengupayakannya, kadang ada yang halal, kadang ada yang haram. Tinggal selanjutnya sejauh mana Anda punya kekuatan untuk bersabar. Sejauh mana kita punya kekuatan untuk bersabar. Apalagi di akhir zaman, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ujian di akhir zaman itu semakin berat atau semakin ringan? Semakin berat atau semakin ringan? Kenapa semakin berat? Kenapa semakin berat? Karena yang maksiat makin banyak. Dan kalau lingkungan itu semakin banyak yang maksiat, bisa mempengaruhi batin manusia. Makanya di posisi akhir zaman, ketika maksiat merajalela, orang butuh sabar lebih kuat. Karena itu Nabi SAW menyebut orang yang bersabar di akhir zaman, komitmen dengan agamanya, seperti manusia yang menggenggam bara api. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sayati ala nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kalqabidi alal jamri. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, orang yang komitmen dengan agama itu seperti menggenggam bara api. Nyekel bakso panas baru dibakar, jenengan kuat boten? Nanti dingin loh Pak, setelah dingin boleh dimakan. Kita tidak mau, panasan tangan ini. Ibaratnya menggenggam bara api, Masya Allah, lebih panas lagi. Cuman bara api itu kalau nggak digenggam, dilepas, padam. Tapi kalau kita genggam,
rasanya panas. Sehingga ketika orang itu komitmen dengan agama dan dia terus bersabar, rasanya nggak enak, panas. Teman saya ini, teman saya ini. Apalagi kalau sudah nikah ya. Terus dimotivasi oleh istrinya, itu loh Pak, sudah bisa beli mobil. Itu loh koncomu wis tuku omah. Orang tuanya juga gitu. Itu loh koncomu dhisik dolan bareng saiki wis tuku lemah. Kowe iso tuku apa? Tuku omah. Masya Allah. Sehingga kadang ada orang itu termotivasi karena dorongan dari kanan kirinya, suasana kanan kirinya. Oh nggih Pak, niko KPR, niko leasing, niko. Tapi kan bisa jadi orang tua nggak tahu. Bisa jadi orang yang punya hawa nafsu ini nggak tahu. Sampai kapan kamu jadi karyawan? Sampai kiamat. Oh, awakmu dhewe ora mati sampai kiamat kok ya. Ora mati sampai kiamat. Sampai kapan kamu akan jadi seperti ini? Kamu harus ini, kamu harus ini. Akhirnya kadang waliyadzubillah, orang itu melakukan sesuatu yang haram demi mengejar harapan, cita-cita, keinginan yang tidak ada ujungnya. Yang tidak ada ujungnya. Selalu mengharapkan tambah, 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 terus bertambah. Itulah kondisi yang dialami oleh manusia. Makanya siapa yang berusaha untuk komitmen dengan agamanya disebut oleh Nabi SAW seperti orang yang menggenggam bara api. Tapi kalau dia nggak sabar, bara api itu dilepas, jadinya apa? Redup, mati. Agama yang ada pada diri kita, hati kita juga seperti itu. Kalau kita nggak komitmen, nanti agama itu akan redup, sampai akhirnya hanyut bersama dengan apa yang ada di masyarakat. Maka butuh sabar. Baik. Ini penyebab yang pertama. Jadi penyebab kenapa manusia itu menjadi orang yang tidak tahu dalam mencari harta, sehingga dia gampang mencari harta yang halal, yang haram semuanya diambil, karena mereka punya penyakit apa? Istibta. Yang kedua adalah karena mereka tidak punya ilmu tentang masalah halal haram. Sehingga tersebarnya kebodohan, masyarakat tidak punya kepedulian untuk belajar. Akhirnya mereka tidak ngerti batasan mana yang halal, batasan mana yang haram, mereka tidak tahu. Sebabnya apa? Bodoh. Nek wong niku bodoh, nggak ngerti, maka dia melakukan sesuatu tanpa menyadari kalau itu salah. Betul kayak gitu? Iya. Orang kalau tidak ngerti, dia melakukan sesuatu dan dia nggak sadar kalau perbuatannya adalah salah. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan, yang mau dagang harus paham fikihnya. Yang mau berjualan harus ngerti fikihnya. Demikian pula yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Man ittajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba tsumma irtatam. Siapa yang berdagang sebelum dia paham ilmunya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, lalu semakin terjerumus. Akhirnya sulit bagi dia untuk keluar dari riba. Gara-gara dia sudah terikat dengan kebiasaannya. Dengan riba yang menjadi kebiasaannya. Sehingga orang itu ketika bodoh, tidak tahu ilmu agama, maka dia akan melakukan sesuatu yang terlarang tanpa sadar. Alhamdulillah, sekarang kajian agama sudah semakin semarak, semakin banyak, sehingga orang jadi mulai kenal. Dulu yang namanya kajian masalah muamalah itu hampir tidak ada. Sewaktu saya belajar, hampir tidak ada ustadz yang membahas masalah muamalah. Jarang sekali, kalaupun ada cuma 1-2. Nah, ketika kajian muamalah itu mulai muncul di kalangan teman-teman yang ada di Jogja, Masya Allah, yang ikut banyak sekali. Dan itu pun banyak yang nggak dong, ya, banyak yang nggak paham. Saya masih ingat ya, pernah kajian tentang fikih muamalah diampu oleh Al-Ustadz Aris Munandar. Awalnya waktu kajian yang datang puluhan. Terus mereteli, sampai sekian pertemuan yang datang tinggal 3 orang. 3 orang siapa Pak? Ustadz Aris,
saya sebagai pengantar, antar jemput dan takmir. Bubar dia nih. Karena enggak paham. Dulu mereteli itu karena enggak paham. Nah, sehingga terkadang orang disuguhi sesuatu karena materinya terlalu berat enggak paham. Sekarang Masya Allah, hampir yang namanya kajian muamalah banyak orang yang sudah mengenal, sehingga semarak di masyarakat. Tentang masalah anti riba banyak orang yang kenal, semarak di masyarakat. Tentang masalah tukar tambah emas, orang ngerti ya. Bagaimana aturan yang benar, karena enggak boleh waton, enggak boleh asal. Saya punya emas 10 gram, cincin 10 gram. Ditukar dengan cincin baru 10 gram. Cincin 10 gram lama dibeli tahun 2000, ditukar dengan cincin baru 10 gram dibeli tahun 2020. Tombok 200.000. Ini termasuk riba fadl yang hukumnya tidak boleh. Sehingga orang sekarang mulai paham sejak kajian seputar masalah muamalah itu semakin semarak. Karena itu kita layak bersyukur kepada Allah. Dengan adanya media komunikasi, medsos, dan seterusnya, kita bisa manfaatkan untuk bersama-sama belajar. Ya, maka jenengan belajar itu sehari berapa jam? 4 jam. Dari jam berapa? Jam 24.00 sampai jam 4.00. Insyaallah. Waya wong turu ya. Jadi sempatkan waktu untuk belajar. Di luar Anda bekerja, selesai bekerja, pulang. Kalau bisa sehari, jadikan prinsip. Sehari saya harus baca. Sehari saya harus mendengarkan ceramah. Karena kalau nggak seperti itu, kita akan menjadi orang yang bertahan dalam kebodohan. Jadilah manusia yang istiqomah dalam memegang kebenaran dan jangan istiqomah dalam kebodohan. Jadi wong bodoh niku membanggakan tidak? Jadi wong bodoh itu membanggakan tidak? Memalukan. Ya. Apalagi bodoh dalam masalah agama. Kalau Anda bodoh dalam masalah teknologi dikatakan katrok. Maka orang yang bodoh dalam masalah agama katrok kuadrat. Kau yang ini kok gak ngerti katrok gue ini. Nah, gitu katakan demikian. Biar orang punya motivasi untuk belajar ilmu agama. Masya Allah, nih bahas masalah HP itu bisa detail rinci. Ini HP fiturnya ini, Masya Allah detail. Dia ngerti, ini bisa seperti ini bisa mana? Dia itu ngerti, HP ini fiturnya apa saja dia ngerti. Tapi giliran bahas masalah agama, nol putul gak ngerti. Nah ini jangan sampai ya terjadi pada diri kita. Dikatakan katrok dalam masalah teknologi tidak apa-apa. Toh katrok dalam masalah teknologi tidak membuat kita mati, tidak membuat kita jadi kaliren. Tapi kalau katrok dalam masalah agama, membuat kita berdosa. Dan itu bisa membahayakan nasib kita di hari akhir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, cukup? Ada tanya jawab? Ada? Baik, saya bertanya, Anda menjawab ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan macam-macam tanda kiamat. Silakan, Pak. 1. Yang pertama. Yang kedua. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud tanda kiamat sugro? Angkat tangan lagi. Temennya mana yang lain? Saya tunjuk ya. Pojok utara timur. Berdiri. Bangunin Mas, dibangunin kalau tidur. Masya Allah. Baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud tanda kiamat sugro? Oh iya, baik. Sudah jawab belum tadi? Hah? Belum jawab? Karena nggak sampai suaranya di sini. Ada mikrofon? Ada hadiahnya nggak?
Ambil bakso nanti satu ya, satu buletan. Hah? Tanda kiamat sugro adalah tanda kiamat yang kecil. Maksudnya itu terjemahannya. Yang dimaksud tanda kiamat kecil adalah baik, boleh call friend? Siapa yang mau disenggol? Sebelahnya. Nah, sebelahnya jawab. Berdiri Mas, berdiri. Tanda kiamat sugro adalah Anak yang memperbudak orang tua. Masya Allah. Dapat dari mana ini? Tadi saya nggak ngomong kayak gitu. Hah? Loh, tadi saya kan nggak menyampaikan kayak gitu. Antum dapat dari mana ini? Apa yang dimaksud tanda kiamat sugro? Baik, boleh jawil sebelahnya. Sebelahnya berdiri. Jangan duduk di belakang ya, nanti tidak ditunjuk. Berdiri. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat kecil yaitu gempa bumi, tsunami. Iki mana? Podo karo mau. Loh, saya nggak nyebut itu kan tadi. Berarti waktu kajian berhayal ke yang lain ini mestinya. Tanda kiamat sugro adalah depannya, coba depannya. Depannya. Tanda kiamat sugro adalah tanda kiamat yang sudah terjadi sejak siapa? Sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Dan masyarakat merasa itu hal yang biasa. Baik ya. Contohnya apa contohnya tadi? Tersebarnya kebodohan, banyaknya perbuatan maksiat, dan aneka pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya. Termasuk diantaranya orang tidak peduli dalam mencari harta. Baik, sudah keluar snacknya ya kita akhiri. Baik, yang mau menyampaikan sesuatu silahkan. Ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Yang bertanya mana ini? Ada suaranya nggak ada orangnya? Oh di sini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara tidak terjadi riba? Masya Allah, itu panjang sekali penjelasannya itu. Itu workshop 2 hari. Bagaimana cara muamalah yang benar agar tidak terjerumus ke dalam riba, itu kan panjang sekali. Dan ada buku yang sudah saya tulis tentang masalah ini, yaitu buku yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Nah, barangkali ada sebagian teman-teman yang punya, nanti silahkan membaca buku itu. Buku itu membahas tentang masalah bagaimana cara jual beli yang benar. Bagaimana cara muamalah yang benar dari nol. Belajarnya dari nol. Dari mulai mengenal definisi, terus mengenal macam-macam rincian, lalu syarat, rukun, syarat, kemudian kesepakatan pelengkap dan seterusnya. Itu ada di buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Baik, nanti kami sarankan untuk baca buku itu ya. Karena kalau ini dijelaskan workshop 2 hari. Selanjutnya. Baik, penjelasan tentang emas itu maksudnya bagaimana? Jadi aturan dalam jual beli emas, emas itu tidak boleh diperdagangkan kecuali secara tunai. Ya, dicatat ini ya, catat ya. Emas tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Sehingga tidak boleh jual beli emas secara kredit dan tidak boleh jual beli emas
dengan cara online. Maka beli emas online hukumnya apa? Riba nasi'ah, hukumnya dilarang. Sudah? Karena itu dalam transaksi emas orang wajib melakukannya secara tunai. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Adzab bidzahab riban illaha waha." Emas dengan emas itu riba kecuali tunai. Adzab bil fiddah riban illaha waha. Emas dengan perak itu riba kecuali dilakukan secara tunai. Maka kalau ada teman-teman yang pernah jual beli emas namun dilakukan secara kredit atau melalui online, itu dosa besar dan harus bertobat. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan kadang cara kadang ada yang tukar tambah emas ya, itu bagaimana, atau mungkin kalau selain emas itu kalau itu seperti itu juga. kalau tukar tambah emas apakah boleh? Jawabannya boleh, tapi harus sama kuantitas dan dilakukan secara tunai. Sehingga Anda misalnya punya emas cincin ya. Emas cincin 5 gram, dibeli tahun 2010. 10 tahun berikutnya, tahun 2020, Anda mau jual cincin 10 gram ini atau cincin 5 gram ini. Dapat cincin baru 5 gram. Nombok enggak? Nombok enggak? Nombok. Sehingga nombok 200.000 misalnya. Cincin lama, cincin baru. Beratnya sama. Cuman cincin yang baru itu plus 200.000. Adanya pertambahan 200.000 itu masuk dalam kategori riba fadl. Riba karena ada kelebihan. Dipahami insyaallah? Karena Rasulullah SAW mensyaratkan adzabu bidzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in. Emas dengan emas, perak dengan perak itu harus sama kuantitas, yad dan biyadin, dilakukan dari tangan ke tangan alias tunai. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita dalam jual beli itu manjur atau nebas, jadi misalkan saya mau membeli 1 hektar pohon padi, tetapi saya bayarnya di depan ketika padi itu belum berbuah. Bayarnya di depan ketika padi itu belum berbuah. Padi berbuah apa? Setengah matang, terus seijo nggih. Selanjutnya apa hukumnya gitu aja ya? Nebas pari itu boleh atau tidak? Di sini ada yang nebas pari. Jenengan nebas pari? Oh, kadang nebas pari, masya Allah ya. Hati-hati ya, beli aja pari aja ditebas. Ini karyawan kalau macam-macam bisa ditebas. Masya Allah. Baik. Bagaimana hukumnya nebas pari dan yang lainnya? Nebas rambutan. Biasanya pelem, duren, pete, rambutan itu sistem tebas. Pari juga sama ya. Degan sama juga ya. Ini boleh atau tidak? Jadi untuk nebas-nebas seperti ini ada 2 keadaan. Yang pertama, jika masa panennya masih lama. Masa panen masih lama. Maka nebas seperti ini goror besar dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi ats-thimar hatta yabdu salahuha. Nabi SAW melarang orang itu menjual buah-buahan sampai layak untuk dipanen. Sehingga yang dimaksud di sini, larangan di sini adalah karena masa panennya masih lama. Misalnya pari itu masih hijau, baru kemata, tahu kemata? Meletek itu ya.
Atau kalau pohon buah seperti degan atau misalnya pelem atau mangga sama ya, rambutan itu masih kecil-kecil. Ini panennya kapan? Masih 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Yang seperti ini tidak boleh. Karena jadinya nggak jelas. Apakah nanti akan berhasil panen ataukah gagal panen, nggak jelas. Yang kedua, nebas pari, buah dan turunannya dan masa panennya sudah dekat. Misalnya tinggal sehari 2 hari lagi. Sehingga dia sudah layak untuk dipanen. Cuman ngambilnya masalah hari saja. Apakah hari ini atau besok atau lusa? Hari ini belum sempat, besok belum sempat, lusa belum sempat. Kalau seperti ini insya Allah diperbolehkan karena sudah layak untuk dipanen. Sehingga nebas pari itu boleh asal layak untuk dipanen. Lalu nanti ukurannya gimana? Harus menggunakan ahli takhris. Ahli takhris itu apa, Pak? Orang yang pintar menakar. Sehingga diukur pari dengan luas sekian, jaraknya sekian. Orang bisa ngitung, oh ini kurang lebih akan keluar beras sekian. Nanti ki metu gabah sekian kintal. Nah, kira-kira itu nanti kan ada plus minusnya ya. Plus minus misalnya 5 kilo atau plus minus 3 kilo. Insya Allah tidak masalah. Karena plus minus di sini nilainya kecil sehingga masuk dalam kategori gharar yang kecil. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Menjawab? Baik. Apakah istibto termasuk istidraj? Beda ya. Istidraj itu dilulu. Ada orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Tenggelam dalam kemaksiatan tapi uripe kepenak. Transaksi riba lancar. Arep mendem sukses. Ngelakoni maksiat bebas. Enggak ada yang ditakuti. Saat dia dalam kondisi terbuai dengan maksiat, hidupnya itu nyaman, karirnya sukses. Masya Allah, ini karir politiknya kok cepet banget. Habis dari ini muncak, langsung memuncak gitu ya. Karirnya cepet, karir bisnisnya, karir ini bisnisnya cepet. Padahal dia sedang berbuat maksiat. Praktek seperti itu disebut dengan istidraj. Disebut dengan apa? Istidraj. Dan ketika itu terjadi, waspadalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku berikan mereka istidraj sementara mereka enggak tahu, artinya mereka enggak sadar. Karena orang kalau sudah istidraj itu dia merasa nyaman. Lalu kemudian di akhir hukumannya semakin besar. Waliyadzubillah. Maka waspadalah dengan kondisi itu, istidraj. Maksiat kok lancar, ketika buka sesuatu internetnya lancar. Wah, lancar ya. Lancar. Biasanya padahal kalau mau download kajian muter-muter. Begitu nonton video nggak bener lancar. Itu bisa jadi apa? Istidraj. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Ada yang mau disampaikan dari peserta? Enggak ada? Baik. Minta apa, Mas? Oh, minta teh beliau. Oh, belum kebagian ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kami ingatkan ini adalah waktu untuk banyak beribadah, terutama berzikir. Antum jenengan semuanya silahkan sambil beraktivitas dengan berzikir ya. Beraktivitas sambil apa? Berzikir. Membaca takbiran Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau membaca zikir yang lain subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Atau baca zikir tasbih, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan perbanyak berzikir.
sambil beraktivitas. Karena ini termasuk di antara waktu di mana kita dianjurkan dan diperintahkan untuk memperbanyak berzikir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.